Halo, welcome back to my channel Freddy Alam. Like, comment, share, dan juga subscribe, guys. Kita masih ngobrolin tentang kartu prakerja yang ternyata antusiasnya begitu besar. Terbukti di tayangan video gue sebelum ini, viewersnya lumayan lah ya segitu, dan perkembangannya lumayan pesat gitu. Walaupun banyak diantaranya yang dislike, gue sendiri nggak ngerti kenapa kok dislike ya. Padahal gue sendiri di sini posisinya bukan sebagai panitia kartu prakerja. Catat sekali lagi, bukan panitia, tapi gue juga peserta sama seperti kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian kecewa dengan program kartu prakerja terus kalian pengen marah-marah, ya tidak seharusnya juga kalian melampiaskan kemarahan kalian di channel gue dengan cara dislike ataupun komen yang gak jelas gitu. Mending kalian tanyakan langsung ke CS prakerjanya via telepon, atau kalau enggak komentar di Instagramnya kartu prakerja, kan ada ya kan, daripada nyampah di tempat orang dan tanpa menghargai karya ataupun kinerja orang lain yang sudah capek-capek membuat konten ataupun mengedit, ya enggak sih? Oke guys, tidak perlu banyak mengulas tentang hal itu. Gue sendiri sudah mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan gue masih terus akan mengupdate informasi berdasarkan apa yang gue alami sebagai salah satu peserta dari program kartu prakerja ini. Dan ada beberapa komentar yang menarik di kolom komentar video gue sebelum ini, yaitu tentang video gue mengenai dana insentif prakerja tahap 3 cair juga, yang ini nih. Di antaranya, Bang, kapan gitu ya tentang pencairan. Nah, kalau berbicara soal pencairan, gue sendiri kan bukan panitia ya, jadi kalian bisa menanyakan langsung ke CS prakerjanya ya. Mau itu dijadwalkan di dashboardnya tanggal 10 ataupun tanggal 18 atau tanggal berapapun, gue sendiri kurang paham gitu kan. Nah, kenapa bisa terjadi penundaan? Karena gue sendiri juga mengalami penundaan. Kemarin itu telatnya hampir sekitar 8 hari, belum juga yang kemarin yang tahap kedua juga telatnya lumayan, hampir 2 mingguan lebih gitu ya. Ya, dimohon untuk bersabar saja kali ya. Kalau memang kalian sudah menyelesaikan tahap-tahap program pelatihan kartu prakerja ini dengan baik dan dengan benar, insya Allah kalau waktunya sudah tiba dan memang ini adalah rezeki kalian, juga pastinya akan cair. Banyak-banyak berdoa saja, seperti di video gue sebelum ini kan. Memang gue menyatakan lakukan di judul thumbnailnya gitu ya, hanya lakukan ini dana insentif 3 cair gitu kan ya. Ya memang kalau berbicara soal thumbnail itu bagaimana caranya kita membuat thumbnail supaya menarik kan, memang tidak salah ya kan. Dan gue dalam videonya juga sudah menjelaskan atau menyebutkan bahwa gue tidak melakukan apa-apa sebenarnya, hanya gue membiarkan saja gitu kan ya. Gue tidak mengotak-atik dashboard prakerja gue, misalnya walaupun di situ ada fitur yang baru bisa mengganti nomor rekening atau mengganti nomor telepon, gue tidak lakukan semuanya itu ya. Gue biarkan seperti air mengalir. Gue kan sudah jelaskan seperti itu kan ya, selama gue sudah mengikuti tahapan demi tahapan yang benar gitu ya dalam program pelaksanaan kartu prakerja gue gitu. Jadi kalau kalian marah ya salah kaprah ke tempat gue gitu kan. Nah, oke, kita ngebahas tentang beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Gue cukup tertarik. Di sini ada pertanyaan, Bang, kartu prakerja saya kok dicabut sesuai pasal 15 ayat 3. Katanya udah nggak bisa lagi, nggak bisa dibuka lagi. Sebelumnya statusnya gagal, yang ketiga sama keempat itu karena apa? Nah, ada beberapa masalah sebenarnya guys, dan kalian bisa mempelajari di peraturan pemerintah yang memang sudah dikeluarkan tentang program kartu prakerja ini, dan gue sengaja taruh linknya ya tentang peraturan pemerintah ini di kolom deskripsi gue. Kalian bisa klik di bawah ya, lalu dibuka dan dibaca-baca itu nah ini dia, gue liatin tentang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja. Ini sekitar 25 halaman ya guys, bisa kalian pelajari, baca-baca, scroll ke bawah tentang aturan-aturannya, dan sebenarnya kalian bisa menemukan sendiri jawaban dari masalah-masalah kalian barangkali yang saat ini tengah dihadapi ya. Seperti salah satunya tentang masalah yang barusan ditanyakan lewat kolom komentar, yang dimana terkait dengan pasal 15 ayat 3. Nah, kita coba buka pasal 15 ayat 3 di sini guys. Tentang apakah itu? Nah, ini dia pasal 15 ayat 3 ini, yang ini
Sebelumnya kalian pelajari dulu di ayat 1, yaitu penerima kartu prakerja menggunakan bantuan pelatihan untuk mengikuti pelatihan dalam bentuk A. Pembekalan kompetensi kerja, B. Peningkatan kompetensi kerja, dan C. Alih kompetensi kerja. Yang ayat 2, penerima kartu prakerja memilih jenis pelatihan dan lembaga pelatihan melalui platform digital. Dan yang ketiga ini nih poinnya, pemilihan jenis pelatihan dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 1 bulan setelah kartu prakerja diterima. Jadi kalau misalnya kalian belum menyelesaikan selama 1 bulan ini pelatihan, misalnya belum satu pun diikuti gitu ya, bisa saja kan itu dicabut gitu, karena memang ini ketentuannya seperti itu di pasal 15 ayat 3. Oke, selain terkena pasal ini, kalian juga bisa terkena pasal ke-19 yang ada kaitannya nih ya, masih ada kaitannya, yaitu ini ayat 1, penerima kartu prakerja yang dengan sengaja tidak menyelesaikan pelatihan, nah ini dicabut kepesertaannya dalam program kartu prakerja. Nah ini dia, barangkali tadi yang bertanya di kolom komentar gue terkena pasal ini juga ya. Nah dalam hal penerima kartu prakerja dicabut kepesertaannya sebagaimana dimaksud ayat 1, nah A. Bantuan pelatihan yang tersisa dalam kartu prakerja dikembalikan ke kas negara dan penerima kartu prakerja tidak dapat mengikuti kembali program kartu prakerja ya. Jadi guys, saran gue adalah segera selesaikan pelatihan prakerjanya kalau memang kalian sudah dinyatakan lolos sebagai peserta kartu prakerja ini gitu ya. Jangan ditunda-tunda. Gue sendiri sebenarnya di dashboard gue masih tersisa saldo pelatihan itu sekitar 490 ribuan. Tapi gue sebelumnya sudah mengikuti pelatihan sebanyak 2 kali pelatihan gitu, dan sertifikatnya juga di dashboard gue sudah muncul ada 2 buah gitu. Dan mudah-mudahan itu juga jadi bahan pertimbangan barangkali ya, kenapa dana insentif gue dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 juga cair. Dan gue juga memang sudah berencana untuk meluangkan waktu gue untuk bisa menyelesaikan pelatihan gue ini, dan sekaligus juga menghabiskan saldo pelatihan gue ini untuk mengikuti memang pelatihan-pelatihan secara online di mitra platform digital tersebut gitu ya. Cuman beberapa minggu ke belakang ini kan gue memang belum sempat karena gue sudah mulai untuk beraktivitas lagi gitu kan. Tapi saat ini gue memang rencananya akan segera menyelesaikan dan menghabiskan supaya memang tidak terkendala ataupun tidak mengalami yang namanya pencabutan ya. Amit-amit ya guys, kita udah capek-capek gitu kan registrasi, ikut tes dan lain sebagainya, tapi ternyata dicabut juga karena gara-gara kita melalaikan kewajiban kita yang harus memang menyelesaikan tahapan demi tahapan pelatihan prakerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturannya dari program kartu prakerja itu sendiri gitu guys. Oke guys, barangkali informasi dari gue kali ini bermanfaat buat kalian dan bisa menjawab kepenasaran kalian kenapa program kartu prakerja gue dicabut. Nah kalian kalau misalnya masih penasaran, kalian bisa saja menanyakan langsung ke CS Kartu Prakerjanya, atau kalian bisa komentar di Instagramnya Kartu Prakerja ya. Silahkan saja kalian bisa cari di sana untuk lebih meyakinkan jawaban gue ini apakah memang betul atau memang ada tambahan lain, poin-poin yang lain yang menyebabkan kepesertaan kalian akhirnya dicabut oleh program Kartu Prakerja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian memang suka dengan tayangan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean video gue berikutnya, cuma di channel ini, Freddy Alam. Terima kasih, sampai jumpa, bye.